Selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Kekhalifahan Rasyidin. Kekhalifahan Rasyidin adalah periode awal dalam sejarah Islam yang mengikuti kepemimpinan langsung 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai menjelajahi lebih dalam tentang Kekhalifahan Rasyidin. Kekhalifahan Rasyidin, atau bahasa Arabnya, Al-Khilafah Ar-Rasyida, adalah kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, atau tahun ke-11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, Kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Suriah, Kaukasus, dan Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Muslim Sunni percaya bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan ketika pengangkatan khalifah setelah kematiannya. Khalifah pertama, Abu Bakar, terpilih melalui sebuah pertemuan di Sakifah, Bani Saidah. Aksesinya ditolak oleh beberapa orang sahabat Nabi Muhammad, dan ia diperangi oleh para pemberontak, namun ia berhasil menundukkan mereka. Sebagai seorang khalifah, Abu Bakar bukanlah seorang raja, dan tidak pernah mengklaim gelar seperti itu, begitu pula dengan ketiga penerusnya. Sebaliknya, pemilihan dan kepemimpinan mereka didasarkan pada prestasi. Menurut definisi Sunni, keempat Khalifah Rasyidin terhubung dengan Nabi Muhammad melalui pernikahan, dan termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Keempat Khalifah ini juga termasuk di antara 10 orang yang dijanjikan surga, dan sangat sering dipuji oleh Nabi Muhammad. Para Khalifah ini dikenal oleh Sunni dengan istilah Khulafaur Rasyidin, atau bahasa Arabnya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yang artinya para khalifah yang dibimbing dengan benar. Menurut Muslim Sunni, istilah Khilafah Rasyidin berasal dari sebuah hadis Nabi Muhammad, yang memprediksi bahwa kekhalifahan setelah dia, akan berlangsung selama 30 tahun, yaitu, Kekhalifahan Rasyidin, dan kemudian akan diikuti oleh kerajaan, yaitu, Kekhalifahan Umayyah, yang adalah monarki turun-temurun. Namun, istilah ini tidak digunakan dalam Islam Syiah, karena sebagian besar Muslim Syiah tidak menganggap aturan 3 khalifah pertama itu sah. Di sisi lain, Syiah Zaidiyah percaya 3 khalifah pertama sebagai pemimpin yang sah. Setelah kematian Nabi Muhammad, pada bulan Juni tahun 632, kaum Ansor, penduduk asli Madinah, melangsungkan pertemuan di Sakifah, halaman klan Bani Saidah. Sementara itu, rumah tangga Nabi Muhammad masih sibuk dengan pemakamannya. Menurut kepercayaan umum, pada saat itu mereka meyakini bahwa pertemuan tersebut diadakan agar kaum Ansor memutuskan pemimpin baru komunitas Muslim di antara mereka sendiri, dengan mengesampingkan kaum Muhajirin atau pendatang dari Mekah, meskipun ini kemudian menjadi topik perdebatan. Ketika Abu Bakar dan Umar mengetahui adanya pertemuan tersebut, mereka menjadi khawatir tentang kemungkinan kudeta, dan segera pergi menuju pertemuan itu. Setelah tiba, Abu Bakar berbicara kepada orang-orang yang berkumpul, dan memperingatkan mereka bahwa setiap upaya untuk memilih seorang pemimpin di luar suku Muhammad sendiri, yaitu Bani Quraisy, kemungkinan akan mengakibatkan perselisihan karena Bani Quraisy lebih terhormat di mata sebagian besar masyarakat Arab. Dia kemudian membawa Umar dan sahabat lainnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan mengangkat tangan mereka berdua, dan menawarkannya kepada Ansor sebagai pilihan potensial.
Usulannya ditentang oleh Habab bin Munzir, yang menyarankan bahwa Quraisy dan Ansor dapat memilih seorang pemimpin masing-masing di antara mereka sendiri. Kedua pemimpin ini kemudian akan memerintah bersama. Orang-orang Ansor yang hadir pun menjadi panas setelah mendengar usulan ini dan mulai berdebat. Umar buru-buru menjabat tangan Abu Bakar, dan bersumpah setia kepadanya, sebuah contoh yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang berkumpul. Setelah aksesi, Abu Bakar mengadopsi gelar Khalifatur Rasul Allah, yang berarti penerus utusan Allah, atau hanya khalifah. Abu Bakar hampir diterima secara universal sebagai kepala komunitas Muslim, di bawah gelar khalifah, sebagai hasil dari Sakifah, meskipun ia menghadapi pertentangan sebagai akibat dari pertemuan tersebut. Beberapa sahabat, yang paling menonjol di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, pada awalnya menolak untuk mengakui otoritasnya. Ali mungkin diharapkan untuk mengambil alih kepemimpinan sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Seorang teolog bernama Ibrahim An-Nakhai menyatakan bahwa Ali juga mendapat dukungan dari kalangan Ansor untuk jabatan khalifah, dikarenakan hubungan silsilahnya dengan Nabi Muhammad, dan pidato Nabi Muhammad di Ghadir Hum. Abu Bakar kemudian mengirim Umar untuk menghadapi Ali, serta mendapatkan kesetiaannya, yang mengakibatkan pertengkaran, dan mungkin juga melibatkan kekerasan. Akan tetapi, setelah 6 bulan, kelompok itu berdamai dengan Abu Bakar, dan Ali menawarkan kesetiaannya. Masalah muncul segera setelah kematian Muhammad, mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara baru. Kemurtadan menyebar ke setiap suku di Jazirah Arab, kecuali orang-orang di Makkah dan Madinah, seperti orang-orang Bani Saqif di Taif dan Bani Abdul Qais dari Oman. Beberapa suku menyatakan dengan jelas kemurtadannya, sementara suku-suku yang lain tidak secara formal menentang Islam dan hanya menolak membayar zakat. Banyak pemimpin suku mengklaim mendapat wahyu kenabian, dan beberapa di antara mereka melakukannya menjelang kematian Nabi Muhammad. Insiden pertama kemurtadan dilakukan oleh Aswad al-Ansi, yang mengklaim kenabian di Yaman. Ia bangkit dan menyerbu Arab bagian selatan. Kemurtadannya diperangi, dan diakhiri saat Nabi Muhammad masih hidup. Aswad dibunuh pada tanggal 30 Mei tahun 632, atau pada tanggal 6 Rabi al-Awal, 11 Hijriah, oleh Gubernur Yaman, Fairuz ad-Dailami, seorang Muslim Persia. Berita kematiannya sampai ke Madinah, tidak lama sebelum kematian Nabi Muhammad. Kemurtadan lain yang terjadi sebelum kematian Muhammad dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab. Ia mengklaim kenabiannya di Al-Yamamah. Suku-suku yang berada di Najd, Arabia Timur, yang saat itu dikenal sebagai Al-Bahrain, dan Arabia Selatan yang dikenal sebagai Al-Yaman dan termasuk Mahra, hanya mengklaim kesetiaan mereka kepada Muhammad. Sehingga dengan kematian Nabi Muhammad, kesetiaan mereka berakhir, dan mereka mulai mengadakan pemberontakan. Abu Bakar bersikeras bahwa mereka tidak hanya tunduk kepada seorang pemimpin, tetapi juga bergabung dengan sebuah ummah, atau komunitas, di mana dia adalah ketua yang baru. Akibat dari konflik ini adalah Perang Riddah, di mana Abu Bakar memerangi sejumlah pemimpin suku yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang memberontak. Abu Bakar berperan penting dalam melestarikan teks Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Musailamah, di pertempuran Yamamah, Umar bin Khattab melihat bahwa sekitar 500 orang Muslim yang hafal Al-Quran telah terbunuh. Khawatir akan hilang atau rusak, Umar meminta agar Abu Bakar membuat kebijakan untuk melestarikan kitab suci dalam bentuk tertulis. Khalifah awalnya ragu-ragu, dengan mengatakan, "Bagaimana kita bisa melakukan apa yang bahkan tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad?" Namun, dia akhirnya mengalah, dan mengangkat Zaid bin Sabit, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu juru tulis Nabi Muhammad, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar.
Ayat-ayat itu ditemukan dari setiap penjuru, mulai dari tulang, cabang palem, potongan kulit, batu, dan dari hafalan para sahabat. Tulisan yang dikumpulkan ditranskripsikan pada lembaran, dan diverifikasi melalui perbandingan dengan hafalan para penghafal Al-Quran. Kodeks yang telah selesai, disebut Mushaf, dipersembahkan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menyatukan Arab di bawah Islam, ia memulai serangan ke Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah. Tidak jelas apakah dia menginginkan ekspansi skala penuh, atau hanya untuk mengamankan zona perbatasan negara Islam dengan Bizantium dan Sasaniyah. Bagaimanapun, dia telah menggerakkan lintasan sejarah, yang hanya dalam beberapa dekade singkat, akan membuat kekhalifahan menjadi salah satu negara terbesar dalam sejarah. Abu Bakar memulai perluasan wilayah dengan menaklukkan Irak, provinsi terkaya di Kekaisaran Sasaniyah. Dia mengirim Jenderal Khalid bin Walid untuk menyerang wilayah tersebut pada tahun 633. Dia juga mengirim 4 korps tentara untuk menyerang provinsi Suriah milik Bizantium, tetapi operasi yang menentukan hanya dilakukan ketika Khalid telah menyelesaikan penaklukan Irak dan dipindahkan ke front Suriah pada tahun 634. Kepemimpinan Abu Bakar berlangsung hanya selama sekitar 2 tahun. Ia wafat karena sakit pada tahun 634 Masehi. Meskipun singkat, ia memainkan peran kunci dalam menstabilkan umat Islam dan mengukuhkan fondasi kekhalifahan Rashidin selanjutnya di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Pemahaman dan dedikasinya dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad menjadi landasan bagi khalifah-khalifah berikutnya. Itulah sekilas tentang sejarah kekhalifahan Rashidin dalam kepemimpinan Abu Bakar, sebuah periode yang menentukan dalam sejarah Islam. Dedikasinya dalam memimpin dan menyatukan umat, serta upayanya dalam mengumpulkan ajaran Islam, menjadi poin penting dalam membentuk landasan awal kekhalifahan. Terima kasih telah menonton dan menemani kami dalam episode kali ini. Kami harap informasi ini memberikan wawasan lebih dalam tentang salah satu sejarah dari kekhalifahan Rashidin. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Jika ada kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar biar sama-sama kita saling sharing, atau saling berbagi. Terima kasih, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam, Legend History.